nilai plusnya, ada nilai tambahnya ketika kita melakukan PP dan KKN. Tentunya memang harus berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya. Karena dosen pembimbingnya pun juga harus mampu mengarahkan yang terbaik sehingga outputnya juga ada. Sebagai contoh, di dalam praktek PLP itu idealnya outputnya dosen itu harus memiliki riset PTK. Riset PTK itu bisa hasilnya terpublikasi dengan baik. Hasil dari riset yang saudara lakukan di sekolah itu usahakan juga bisa dipublish. Dari hasil PTK yang di sekolah yang saudara lakukan ini, kalau zaman dulu ini dosen ada penugasan dosen ke sekolah. Kami juga pernah belajar di sekolah SD. Outputnya salah satunya juga harus terpublikasi hasil riset PTK-nya. Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh dosen nanti bisa mengarahkan ke sana. Hasil yang kedua tentunya di dalam pembelajaran masyarakat juga para dosen harus memiliki output, yaitu laporan pengabdian masyarakat maupun nanti ada jurnal yang berkolaborasi dengan mahasiswa. Ini harapannya sehingga para mahasiswa nantinya juga harus ada karyanya. Nah, ke depan kebijakan baru seluruh mahasiswa harus membimbing publikasi yang diterbitkan. Jadi kalau ke depan nanti misalnya para mahasiswa bisa mempublish jurnalnya ke jurnal yang berreputasi baik, nanti lebih fokus, bisa jadi tidak lagi menyusun skripsi, cukup menyampaikan presentasinya dengan hasil jurnal itu yang saudara lakukan. Nah, ini tentunya merupakan sebuah terobosan bahwa kegiatan PLP maupun KKN di lapangan nanti bisa memberikan nilai yang lebih bermakna untuk meningkatkan kapasitas saudara sebagai profesi calon didik dan tentunya sebagai dosen pendidik pun nanti akan meningkatkan karya-karyanya yang lebih baik. Kemudian selanjutnya kepada para mahasiswa kami mohon dengan sangat bahwa saudara ini nanti akan diterjunkan di lapangan, tentunya harus bisa menjaga nama baik lembaga, nama baik diri saudara sebagai calon pendidik, dan nama baik keluarga Bapak Ibu tentunya. Kenapa? Karena saudara calon pendidik ketika akan terjun di sekolah, waktu yang tepat yang harus menggunakan waktu yang tepat juga jika berdisiplin. Berpakaianlah yang selayaknya saudara pantas menjadi guru. Jadi jangan sampai nanti ke tempat sekolah datangnya lambat, kemudian berpakaian asal-asalan, nanti penilaian dari kepala sekolah itu lain persoalan, sehingga ketika dapat nilai yang tidak baik jangan disalahkan. Karena ada beberapa para mahasiswa yang sudah terjun tetapi hasilnya tidak baik dan menimbulkan pendidikan, tetapi mestinya saudara harus bisa menilai diri sendiri apakah ketika kita sedang melakukan PP maupun KKN itu sudah optimal atau belum. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada seluruh
para mahasiswa ini harus bisa melakukan program yang PKKN ini benar-benar diseriusi dan tentunya memiliki hasil yang terbaik, maka di dalam prakteknya pun menjalankan praktek baik. Ini yang terpenting. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh para mahasiswa selamat untuk mengikuti seminar, karena hari ini adalah temanya adalah pembocoran PLP dan KKN dan seminar. Maka dua event ini digabung sehingga memiliki nilai yang tambah, yaitu nilai yang ada. Oleh karena itu, sebelum bertugas pas sekolah, praktek pas sekolah pun saudara harus dibekali dulu berkaitan dengan tentunya pendidikan berkarakter yang memiliki etika dan seterusnya. Ini nanti akan dikupas secara jelas dari para narasumber yang pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Herina Bahar dan Dr. Muhammad Hadi MPD dan moderatornya Ibu Nur Melty Tisari, dan yang satu lagi narasumbernya adalah Bu Asri Rosyadi. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan seluruh kita dengarkanlah. Orang mendengarkan itu memang susah, maka jadilah mahasiswa yang baik dan mampu menghargai orang di sekelilingnya. Demikian sambutan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila disahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rombongan dari Indonesia, ETC yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua LPDI Komunikasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Ibu Muhammadiyah dan Ibu ISI sekaligus kepada acara pembicaraan dan seminar pada pagi ini kepada Yang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Dekan, Asosiasi Profesor Pak Islam, kemudian Bapak Ibu Wadek, ada Bu Dia dan teman-teman, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, dan juga Bapak Ibu dosen di FIP, dan juga anak-anak semuanya yang berbahagia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya Pak. Anak-anak semuanya, kalian akan mengadakan integrasi, yaitu pengenalan sekolah integrasi KKN. Nah, untuk itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dika, bagaimana anak-anak semuanya membawa nama baik, terutama nama baik daripada Muhammadiyah. Ya, nanti tentu saja ada pembekalan terkait dengan bagaimana akhlak dan etika dalam pikiran ataupun bagaimana etika dalam presentasi. Untuk itu saya ingin kasih pantun ya, biar nggak ini ya. Jalan-jalan ke Silver, jangan lupa ke UM Jakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan Mahasiswa,
pencetak guru-guru beretika. Seperti tadi Bapak menyampaikan salam dari Pak kita bersama-sama akan menuju kepada Universitas Mandalika Jakarta Unggul. Nah, pada saat ini FIP sudah mempunyai satu unggul dan satu akreditasi A, ya. Nah, untuk itu maka sedang diupayakan, ya, Pak Dekan, ya, untuk kita bersama-sama menuju unggul sehingga nama baik daripada UMJ bisa menjadi sesuatu atensi untuk bisa berkarya nantinya. Menjadi guru adalah menjadi pendidik. Artinya tidak hanya tugas mengajar, tetapi adalah tugas melakukan pendidikan yang baik. Iya, konsentrasinya hilang. Tugas Anda Coba di situ ada dan merupakan sesuatu yang ada di masyarakat. Nah, tadi saya sampaikan, tadi Pak Dekan sudah mengatakan terkait dengan pelaporan. Nanti pelaporan bacanya habis ya. Itu akan dipublikasikan. Kemudian Anda melakukan pembekalan pada hari ini pun juga akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat juga akan masuk kepada SKPI. Ya, SKPI apa? Saya akan kasihkan voucher. Saya akan kasihkan voucher. Angkatan yang bisa jawab saya. Apa singkatan SKPI? Waduh, siapa ya yang tidak paham ini? Saya sudah Mulia dari Prodi PAUD. Ya, SKPI itu surat keterangan dari biasa. Betul nggak, Bu Sri? Waduh, tepuk tangan. Apa gitu? Angkatan akreditasinya nggak unggul ya. Ya, orang juga untuk apa ya? Ya, nanti tinggal dibuka. Baik, kemudian yang paling penting juga selain SKPI, kalian waktu mitra jangan disia-siakan. Kenapa? Karena itu bisa merupakan basis penelitian dan basis pengabdian masyarakat. Nanti bisa dipublikasikan bersama dengan dosen pembimbing dan bersama dengan dosen lapangan di sana. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan, nanti semua prodi di FIP itu akan unggul, ya. Kalau unggul itu yang untuk siapa? Kalau unggul, yang untung itu juga mahasiswa. Tepuk tangan dong untuk mahasiswa FIP. Oke, tanpa berpanjang lebar, hari ini kita akan bersama pembekalan dan seminar pembekalan lapangan bersekolah terintegrasi KKN dengan bersama-sama membaca basmalah. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Indrawati selaku Ketua LPDP Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan satu kali pembukaan kegiatan pada bulan ini. Selanjutnya kita memasuki sesi kegiatan ini, yaitu pembekalan dan seminar pengenalan lapangan persekolahan terintegrasi kuliah di Jakarta. Kepada moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Alida selaku eksekutif hari ini atas kesempatannya untuk saya menjadi para narasumber pada hari ini. Baik, teman-teman sudah mengalami alhamdulillah sudah pada dan selamat kepada Profesor Lini selaku Ketua BPN Muhammadiyah Jakarta. Maaf kalau saya tidak salah dalam pendidikan seperti itu. Yang selamat kepada Bapak Dr. Ismail MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan selamat kepada Ibu Dr. Tia Arinasa selaku Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan.
Anda juga bisa belajar. Nah, terhormat kepada Bapak Ibu DPR yang sudah hadir pada hari ini, serta para panitia panitia KKN yang sudah berjibaku pada pagi hari ini, dan serta teman-teman saya para mahasiswa-mahasiswi FIPU-ED semester 5 yang akan semester 6 yang merupakan peserta PWP integrasi KKN tahun 2022-2023 yang berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita bertemu dengan sahabat Allah SWT sehingga bisa menerima ilmu yang akan bisa melakukan sumber. Ada Prof. Mina, ada Pak Sofyan, dan ada Bu Hasri. Nah, yang pertama akan sampaikan materi terlebih dahulu terkait dengan konsep PLP integrasi KKN tahun 2022-2023 yang akan teman-teman lalui selama kurang lebih 1 semester seperti itu. Bahwa kebetulan semester 6 nanti itu kan kurikulumnya sudah berbasis MPKM, maka ada beberapa mata kuliah terintegrasi di dalam PLP tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mata kuliah apa saja yang terintegrasi, apa saja teman-teman harus mengambil beberapa tugasan lainnya, dan akan dijelaskan oleh narasumber kita yang sekaligus juga ketua APKN Fakultas Pendidikan yang juga menjadi ketua kegiatan PLP berdasarkan pada urusan ini. Kepada Ibu Hasri dipersilakan. Ibu Hasri saya jelaskan sedikit. Bu Hasri Rosani MPH lahir di Jakarta bulan Desember tahun 19 dengan kawan sebelumnya menempuh S1 di UI Pendidikan Matematika, lalu melanjutkan S2 di ITB Pengajaran Matematika. Makanya kenapa gelarnya EPMA, jadi dia agak berbeda dengan yang lainnya MPD tapi EPMA karena waktu itu pengajaran matematika di ITB. Angkatan pertama dan terakhir seperti itu, maka gelar EPMA seperti itu. Bu Hasri sudah menjadi ketua APPN FIPU-ED itu kurang lebih 2 periode ya, Bu? Oh, 1 periode. 1 periode. 1 periode, tapi sudah menjadi ketua kegiatan PLP integrasi KKN itu kurang lebih 4 kegiatan. Sekarang sudah 4 seperti itu. Yang pertama itu yang pertama dua pertama itu dari kalau tidak salah karena itu pandemi. Lalu pertama dari kemudian kemarin sudah mulai luring dan sekarang luring tapi konsepnya berbeda. Kalau itu yang kalau mau depanan lagi kan sini aja. Dan ada mata kuliah lainnya sehingga totalnya akan ada 20 SKS sebenarnya. Jadi nggak beda jauh dengan kampus pengajar sesungguhnya seperti itu. Gitu. Langsung saja sudah siap Bu Hasri? Oh belum. Harus siap. Oke baik. Ya, baru sudah siap. Kita kasih plus dulu dong Bu Hasri. Sudah berjalan-jalan menyiapkan konsep KKN, panduan KKN, ya. Sehingga kita berapresiasi atas hasil kerja beliau. Itu sebelah sana. Biasanya ini ada di kue, Bu, ada dua ada di kue.
dana pribadi bukan dana penghilangan sih Bapak. Boleh kan giveaway-nya murah-murah? Murah-murah. Prof Yuni, terima kasih buat Prof Yuni, terima kasih Prof atas kehadiran pada yang sudah berkesempatan hadir memberikan arahan dan sambutan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Dekan yang sudah berkenan untuk kita semua untuk Pak Dekan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke, kemudian boleh kira-kira dananya berapa kemudian? Boleh dananya berapa? Pasti langsung kecil dan kita lagi boleh. Oke, ada pulsa senilai 50.000 sebanyak 5 voucher ya kemudian ya. Oke, baik, nanti kita akan gunakan itu. Jadi mohon perhatian teman-teman, sekali lagi konsep PKKN teman-teman harus sangat pahami. Walaupun ada buku panduan, tapi sekarang teman-teman jarang baca. Gitu, makanya mungkin nanti kalau dipahami, jadi nanti tidak akan ada kesalahan lagi atau perbedaan pendapat atau kebingungan, sehingga nanti tanya lagi bolak-balik ke Bu Hasri gitu ya, seperti tadi Bu Hasri jadinya pusing gitu ya. Gitu. Jadi nanti silakan pahami penjelasan dari Bu Hasri terkait konsep PKKN ini, gitu ya, karena ini kan kalau tidak mau berdasar dengan penilaian teman-teman di semester 6 nanti. Ya, yang akan senilai 20 SKS. Jadi PKKN 8 SKS terinput kadang 1, kadang 2, dalam 1 kadang 2 PLP dan KKN. Lalu ada mata kuliah teknik, ada mata kuliah etika, dan ada mata kuliah perencanaan pembelajaran khusus untuk prodi PBSD. Nah, jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang teman-teman harus ikuti seperti kuliah umum yang akan nanti disiapkan terkait mata kuliah teknik, etika, dan juga perencanaan. Seperti itu. Sudah berhasil? Sudah. Yuk kita kasih poin lagi lagi untuk Bu Asri supaya Bu Asri tambah semangat. Silakan Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya agak malu membuka dengan pantun. Ini juga bukan pantun saya ya teman-teman. Ini pantun mantan Kaprodi PBSI kita Bu Nisa. Senior, maaf. Kaprodi senior PBSI kita yaitu Bu Hairunisa MPD. Ini pantunnya saya nggak tahu bisa baca atau enggak ini pantunnya. Sungguh sedap perkedel kentang. Dimasak campur daging sapi. Para mahasiswa selamat datang. Mari kita isi acara dengan senang hati. Ada satu lagi. Pusing. Bawa sepeda beli alpukat. Tak lupa beli pepaya. Menuju unggul makin dekat. Ayo jadi mahasiswa beretika. Ya, tadi kita menyindir etika ya Bu Un, Ibu Dokter, yang dimana teman-teman memang kita banyak keluhan di poin itu gitu. Makanya hari ini juga kita mengintegrasikan kegiatan pembekalan dengan seminar etika dan sekaligus seminar Merdeka Belajar, sehingga nanti setelah kegiatan acara hari ini teman-teman etikanya semakin baik gitu ya. Dan dimohon nanti dibimbing oleh DPL serta didukung oleh dosen pengampuh etika. Yang tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Pak Dekan, Prof Yuni, dan Bu Ubay mengenai kegiatan hari ini memang jauh berbeda.
Mungkin kalau saya menggunakan presentasi bisa 80% berbeda. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau misalkan mau berdiskusi dengan kakak kelasnya gimana sih kegiatan PLP tahun kemarin. Nah kalau misalkan ada perbedaan itu jangan bersedih hati ya, karena memang jauh berbeda konsepnya. Karena kalau tahun kemarin konversinya hanya 5 SKS teman-teman. Tapi untuk yang sekarang konversinya 8 SKS nyata, ya terpampang nyata, yaitu dengan mata kuliah magang 1, magang 2, PLP dan KKN, dan konversi dengan 3 mata kuliah yang dimana teman-teman nanti ada mata kuliah tersebut melakukan tatap muka ataupun hybrid gitu ya, yaitu mata kuliah yang pertama etika, yang kedua mata kuliah metodologi penelitian, yang ketiga adalah mata kuliah perencanaan khusus PGSD gitu ya. Jadi 3 mata kuliah tersebut nanti teman-teman juga ada integrasinya dengan dosen pengampuh mata kuliah masing-masing. Nah, untuk 3 mata kuliah ini bagaimana selanjutnya? Nanti teman-teman akan mengikuti kegiatan kuliah umum masing-masing mata kuliah. Jadi ini baru permulaan ya teman-teman ya. Pembekalan ini memang kita wajibkan. Karena kalau ini teman-teman belum paham, khawatirnya yang kalau kita hitung berapa SKS ya? 8 etika 2 SKS, metri 3 SKS, lalu ditambah perencanaan 3 SKS. Itu sekitar 16. Ya, 16 SKS. Teman-teman kalau tidak paham, sayang sekali 16 SKS tidak maksimal nilainya. Jadi dimohon penjelasan mulai dari pembekalan hari ini sampai nanti kuliah umum terakhirnya itu teman-teman harus diskusi partisipasi dengan aktif. Jika ada yang kurang paham silahkan untuk bertanya. Dan untuk hari ini kita juga paksakan untuk kegiatan luring karena hasil evaluasi tahun kemarin. Sebetulnya hari ini saya mau memaparkan evaluasi, tapi mohon maaf karena sekretarisnya yang tahun kemarin belum selesai karena sangat banyak sekali keluhan-keluhan yang dimana mitra kita berkeluh kesah di Google Form. Jadinya bingung untuk membuat evaluasi tersebut. Tapi sedang berlangsung. Nanti kalau misalkan sudah, mungkin kita akan minta untuk di sela-sela kuliah umum atau di awal semester ya Bu Wadek 2 untuk sosialisasikan evaluasi, tapi evaluasi ini sudah kami rapatkan di tingkat pimpinan fakultas. Oleh karena itu dari evaluasi tersebut yang di mana etika, ya lagi-lagi etika, lalu tentang kayak gitu ya, tentang keilmuan gitu, keilmuan konten materi yang mau disampaikan itu juga ada keluhan. Makanya kita juga mulai dari Merdeka Belajar. Karena Merdeka Belajar itu teman-teman yang mengetahui perbedaan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, terus kita tindak lanjuti dengan adanya pembekalan hari ini. Sampai nanti seterusnya rangkaian kita masih panjang ya teman-teman ya. Sampai bulan Juni, kalau tidak salah Juni untuk yang lokal, Juli untuk yang nasional. Kenapa berbeda? Karena memang semester genap ini banyak sekali banyak sekali rintangan-rintangan mengenai waktu. Karena waktu untuk genap ini memang sempit. Ramadan gitu ya. Jadi Idul Fitri, oleh karena itu biar kita tidak bolak-balik yang nasional kita padatkan setelah Lebaran. Di sini yang nasional ada yang sudah hadir, mungkin tunjuk tangan. Harusnya ada 61 mahasiswa nih. Ada yang nasional ya, tapi belum semuanya hadir ya. Nah sebetulnya ya, yang koordinator acara ini yaitu Bu Ubay berinisiatif untuk membulatkan. Jadi yang debut telat. Ya, itu sudah ada ancaman nih. Artinya apa? Itu etikanya, kedisiplinannya kurang.
kita acara pukul jam 7.30 ya. Dibuka registrasi sampai jam 8, tapi jam 8 pun lewat itu masih ada yang baru datang. Saya tanya tadi beberapa mahasiswi, kenapa baru datang? Cuma ketawa, itu Bu, itu Bu. Nah, kita jadinya bingung alasannya apa. Nah, jangan sampai seperti itu terjadi nanti di sekolah ya teman-teman. Misalkan nih ada mahasiswa kita baru datang ke sekolah yang dimana udah buka jam 6:30, menyapa siswa-siswa di sekolah, harusnya kan tugas guru mulai dari situ ya. Jadi teman-teman jangan beranggapan, Bu, saya ngajarnya itu cuma di hari Selasa dan di hari Rabu. Jadi saya datang ke sekolah hanya sehari Selasa dan hari Rabu. Enggak seperti itu. Tidak mudah seperti itu ya, teman-teman. Itu harus hadir. Dan hadirnya jam berapa? Jam di mana siswa-siswi di sekolah itu belum hadir. Ya, karena ini juga ada keluhan dari Bapak Ibu Kepsek, Wakasek dan guru Pamong, kok praktikan UMJ. Nah, mainnya lembaga ya teman-teman ya, bukan Freddy, oh si Freddy gini ini, enggak, mainnya tuh UMJ. Kok praktikan UMJ, kok datangnya pas ngajar doang ya Bu ya, emang nggak dikasih pembekalan. Nah kan kitanya jadinya malu ya, benar nggak? Tapi mungkin itu tidak terdengar. Mungkin ada beberapa mahasiswa, kok di saya nggak kedengaran ya? Mungkin nggak kedengaran, langsung ngadu ke panitia, langsung ngadu ke Bu Nisa, langsung ngadu ke saya. Nah kitanya yang jadi nggak enak. Nah makanya kemarin, kegiatan kemarin, monitoring langsung saya yang terjun. Karena benar tidak sih masalah-masalah di lapangan itu terjadi, yang bisik-bisikkan saya, yang di telinga saya ini benar atau tidak? Ternyata benar ya, 50 sekolah. Hanya 2 sekolah yang saya tidak diomelin. 48 sekolah saya diomelin. Saya yang diomelin, dan diomelin bukan mahasiswa ini, tapi lembaga UMJ. Kenapa bisa seperti ini? Bisa seperti ini. Biasanya sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gini. Nah, alasan saya apa? Alasan saya adalah, oh ini adalah praktikan COVID Ibu. Jadi memang mungkin terbiasa daring. Jadi belum terbiasa ini luring. Jadi saya hanya beralasan itu. Setiap itu bisa di copy paste setiap sekolah. Cuma 2 sekolah yang tidak seperti itu. Dan itu sekolah SD. Ya, sekolah SD 1, sekolah MAN ya kalau tidak salah 1. Dan itu yang sangat, jadi udah bernafas lega, akhirnya tidak diomelin. Saya pernah juga di satu sekolah yang dimana saya yang kenapa nggak mahasiswanya yang diomelin ya. Makanya setiap saya monitoring, nih praktikan benar-benar ya, gitu ya. Makanya kenapa saya agak tegas ya semester ini, mohon nanti teman-teman harap bekerja sama dengan panitia dan DPL, tolong pertama etika dulu ya teman-teman ya, etika berpakaian. Nah pakaian PDH itu kenapa ada di semester ini ya, karena evaluasi semester kemarin. Karena banyak mahasiswa kita yang masih menggunakan, perempuan masih menggunakan celana, padahal jelas terpampang nyata di buku panduan itu menggunakan rok. Waktu saya monitoring, saya pernah menegur, kenapa menggunakan celana? Jawabannya adalah, nggak ada masalah Bu, di sini di sini juga semuanya pakai celana. Anda kuliah di kami punya aturan, punya ciri khas bahwa kita menggunakan rok. Ya, nah itu kenapa jawabannya seperti itu, tidak nyambung menurut saya. Anda baca nggak buku panduan? Diem. Nah, menurut Anda seperti apa? Kira-kira cerita seperti itu yang tadi saya ceritakan seperti apa? Makanya kenapa tahun ini kami menegaskan, kami bukan jaket lagi ya. Karena masalah kita adalah pakaian. Jadi ada pakaian dinas harian. Mungkin hanya 1 setel. Nah kemarin kita sama panitia bersepakat untuk baju tersebut digunakan di hari Senin ya teman-teman ya. Baju tersebut digunakan di hari Senin pada saat upacara. Paham ya?
Nah, untuk hari Selasa bagaimana Bu? Selasa gunakan pakaian yang seperti itu. Hari Rabu kan dicuci tuh langsung ya. Rabu pakai lagi, Jumat pakai lagi. Kalau Jumat pakai baju koko, baju muslimah yang warnanya putih gitu ya, bersih, dan jangan pakai hitam kayak saya ya. Kayaknya agak gelap gitu ya, gelap gulita ya. Jadi mungkin lebih cerah kayak Bapak Sodikin. Nah, itu tuh harus dikasih harus seperti itu hari Jumat itu ya, untuk laki-laki ya pakai peci gitu, biar ada ciri khasnya gitu loh UMJ. Mudah-mudahan tahun ini saya mendapat kabar bahagia ya dari mitra bahwa alhamdulillah Bu, mitra sekarang jauh lebih baik. Itu yang saya harapkan, bukan saya aja tapi semua dosen-dosen, pimpinan fakultas, itu yang kita harapkan gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini belum pembekalan, belum saya mulai. Karena saya menegaskan terlebih dahulu nih masalah-masalah yang ada dan terjadi di semester kemarin. Jangan sampai ini terulang kembali ya. Karena dia tadi ya Pak Dekan, juga Prof Yuni, Bu Ubay juga sudah menegaskan dimohon etikanya, pakaiannya gitu ya. Sekali lagi untuk baju PDH yang nanti teman-teman ambil ya di sekre, di Mama Didi ya, itu dipakai di hari Senin ya, pada saat upacara. Pakai sepatunya sepatu ngajar ya teman-teman ya, sepatu ngajar, terus pakaiannya juga rapi dan rambut. Nah tadi juga saya ada keluhan nih dari salah satu panitia, kok rambut anak zaman now sekarang begini ya, harusnya kan rambutnya rapi ya. Buku panduan sudah di-share oleh Bapak Ibu DPL ke praktikan? Belum? Kalau belum Bapak Ibu DPL mohon nanti dikirimkan ke praktikan ya. Atau bisa jadi praktikannya yang belum baca grup nih. Karena ada kasus juga nih, saya mungkin harus ceritakan kasus ini agar tidak terulang kembali oleh praktikan dan calon praktikan nanti di tahun depan. Ada mahasiswa, saya sebutkan juga prodinya ya, izin ya, gak ada kaprodinya ya, mungkin sekprot senior. Ini ada salah satu PGSD yang mengatakan bahwa saya tidak dapat informasi apapun dari prodi mengenai registrasi PLP terintegrasi KKN tahun ini. Pada saat kami selidiki, saya dan Bu Isma selidiki, kami selidiki Telegram, ternyata informasi tersebut sudah dari bulan November, itu sudah di-share. Nah, karena mahasiswa tersebut ingin ikut, tapi kita sudah tutup kegiatannya, tapi mengklaim ini prodinya yang salah, gitu, karena belum memberikan informasi tersebut. Kami tidak mau serta-merta menyalahkan prodi. Mana buktinya? Saya minta bukti. Pasti kalau ada yang ngeluh ke saya pasti mintanya data ya. Sudah ini ya. Kalau misalkan nih, Bu Hasni ini nih, mana datanya? Buktinya mana? Coba buktikan kepada saya. Kalau tidak bisa membuktikan, saya tidak bisa membantu Anda. Tapi kalau Anda bisa membuktikan, saya akan membantu. Tapi kalau buktinya tidak valid, mohon maaf lahir batin, nggak bisa. Nah ternyata pada saat kita membaca telegramnya, itu sudah dikirimkan informasi tersebut bulan November. Dia tidak bisa berkata-kata lagi. Nah dimohon ya teman-teman, pada saat Kaprodi sudah memberikan informasi, langsung dibaca, dicermati, jangan langsung pada saat dikirim, terus teman-teman langsung, Bu ini gimana? Bu ini kenapa? Udah dibaca belum? Itu PR keduanya ya. Mahasiswa tuh pas udah dapat informasi tidak dibaca dengan cermat. Tolong dibaca dulu, dipahami, baru nanti bertanya jika ada pertanyaan yang kurang dipahami. Jangan langsung dikirim, langsung nanya, pengennya dijelasin. Nggak bisa, harus dibaca. Buat apa Kaprodi itu memberikan informasi? Karena untuk dipahami, dibaca sama teman-teman ya, gitu ya. Terus yang tadi saya singgung masalah rambut, ayo itu tunjuk tangannya. Siapa yang merasa rambutnya masih gondrong? Yang cowok ya, yang cowok bukan yang cewek. Tunjuk tangan. Tadi di belakang ada ya, yang gondrong ya. Ayo ngaku. Mana yang rambutnya masih gondrong?
Tadi ada yang matematika juga ya? Rambutnya ya, ingat baca di buku panduan. Untuk rambut itu berapa senti? Belum baca ya? 1 senti. Ya, teman-teman coba nanti, ini juga saya pernah kok diskusi dengan mahasiswa matematika. Ini ada saksinya, ada Freddy ya. Pernah saya bergelut ya mengenai rambut. Bu, kenapa sih harus rambut diutamakan? Iya, rambut itu salah satu contoh kedisiplinan. Ya, kalau misalkan teman-teman nih sebagai guru rambut yang gondrong, jangan menyalahkan kalau anak didiknya juga rambut yang gondrong. Oh, nggak salah Bu. Oke Bu. Nah, itu artinya nggak disiplin. Gitu ya. Otak oke, tapi etika juga oke. Ya, kami akan menghormati mahasiswi yang etikanya bagus, tapi mungkin memang kurang kognitifnya, tapi masih berusaha. Kita masih lebih menghargai itu. Ya, teman-teman ya. Panjang ya prolognya ya, Say. Iya. Soalnya saya agak gini sama informasi mengenai etika. Jangan sampai etika terulang kembali. Kemarin pada saat FGD pun ya Bu Ubay, pertanyaan pihak sekolah itu bukan pertanyaan, tapi menyinggung kembali. Ibu mohon praktikan yang dikirim itu jangan seperti tahun kemarin karena etikanya kurang. Aduh, etika lagi. FGD tanggal berapa ya kemarin ya? 9 Januari ya? Atau tanggal berapa sih? 6. Tanggal berapa ya Bu Nisa? FGD. Tanggal 11 Januari kita melakukan FGD dengan pihak sekolah. Pertanyaannya adalah etika lagi. Nah, artinya masalah besar kita adalah etika. Jadi mohon teman-teman kita bekerja sama yuk. Etikanya dibenahi, makanya hari ini kita ada seminar etika oleh langsung dari Ketua Dewan Etik FIP, yaitu Prof. Vina mengenai etika, dan Prof. Vina juga dosen etika, dosen senior etika. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya. Mungkin nanti pembekalan yang saya berikan itu jadi giveaway juga ya. Karena yang membuat soal giveaway adalah Bu Ubay. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau susah, kalau sulit mencerna silakan nanti bertanya. Oke, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu panitia-panitia untuk kegiatan di semester ini. Yang pertama adalah Pak Dr. Iswan MSI selaku penanggung jawab dan selaku Dekan FIP UMJ. Lalu di sini ada 4 pengarah. Yang pertama adalah Prof. Herwina Bahar selaku Ketua Dewan Etik dan selaku pengarah. Yang kedua adalah Bu Isma MSI yaitu Wadek 1 tercinta kita ya. Yang kedua ada Bu Dr. Diah Andika Sari ada di depan, yaitu Bu Wadek 2. Nah ini Bu Wadek 2 mengenai giveaway, nanti terima kasihnya sama Bu Diah ya. Yang ketiga adalah Pak Azmi Al-Bahis, tadi hadir, mungkin hari ini kemana ya Pak Azmi ya? Oh ada. Ini Pak Azmi Al-Bahis, mungkin biasanya Pak Azmi akan memberikan giveaway mendadak. Jadi teman-teman tolong dicermati hari ini pembekalan dan seminarnya ya teman-teman ya. Ini adalah 4 pengarah kita untuk kegiatan hari ini. Jadi teman-teman nih, jika ada pertanyaan-pertanyaan menuju akademik, nanti ke Bu Isma gitu ya. Atau nanti masalah keuangan, masalah DPL, bagaimana bisa langsung ke saya atau nanti langsung ke Bu Diah karena Bu Diah menangani masalah SDM dan keuangan. Jadi kalau misalkan ada kinerja DPL, kinerja panitia yang bermasalah, nanti kita pasti akan evaluasi terus-menerus gitu ya. Selanjutnya ini panitia pelaksananya, pertama saya sendiri, saya Hasri Rosianti MPMat, gelarnya berbeda dengan yang lain gitu ya, tadi ya disinggung ya. Saya selaku ketua pelaksana memang kayaknya 4 periode ya, 4 kali ya.
pelaksanaan kayak gini, harusnya kalau 4 kali itu ya Bu Ubay sudah selesai gitu. Tahun depan mungkin harus ada regenerasi yang baru, mungkin Bu Arlin atau Bu Nisa gitu ya. Mudah-mudahan nanti menjauh lebih baik lagi. Ini agak ini ya singgung gitu ya. Yang selanjutnya ada sekretaris Bu Apri Utami Partasanti, nanti koordinasi di Zoom Bu Apri. Jadi untuk laporan tahun ini nanti akan diolah oleh Bu Apri. Yang selanjutnya ada sesi acara. Nah, acara pembekalan ini koordinatornya adalah Bu Ubay. Jadi dari pembekalan, kegiatan seluruhnya dan sampai penutupan nanti Bu Ubay yang akan bertanggung jawab dengan acara tersebut. Nah, udah kenal ya sama Bu Nurbaiti ya. Bu Nurbaiti juga Sekprot Senior PGSD ya, sebelum Bu Dewi. Bu Dewi mungkin bisa berdiri. Ya, nggak apa-apa, duduk lagi Bu Dewi. Selanjutnya ada tim kerjasama kita. Ini juga udah 4 periode ya, Bu Nisa sesi kerjasama. Nah, Bu Nisa juga sangat penting karena untuk bermitra ke pihak nasional, lokal itu mencari-cari sekolah. Jujur, tahun ini sulit banget cari sekolah yang menerima kita. Kenapa? Ya karena evaluasi tahun kemarin. Tahun kemarin itu ada beberapa sekolah yang, aduh, kayaknya nggak lagi deh karena khawatir nanti mahasiswanya terjadi lagi. Itu karena ada beberapa sekolah yang memang penilaiannya dari etika ya, etika mahasiswa kita, sehingga kita tidak susah menjalin kerjasama lagi ke sekolah. Jadi mohon sekali ya teman-teman semua, jangan sampai terulang kembali karena mencari tim mitra itu sulit karena harus percaya kan ya satu sama lain ya, betul nggak? Kayak misalkan nih teman-teman mengikuti ini karena percaya kan kegiatan ini bisa lancar sampai akhir dan nilainya keluar gitu kan ya. Karena kita sampai nilai teman-teman itu gimana caranya masuk ke akademik, diinput ke akademik. Tapi mohon maaf ada 2 mahasiswa tahun kemarin yang belum bisa diinput. Dari PGSD Bu Dewi, nah itu juga harus koordinasi. Jangan sampai nanti mahasiswa kita sudah mengikuti gitu ya, tapi belum diinput gitu. Dan itu nanti ada timnya lagi, nanti saya perkenalkan. Selanjutnya adalah, nah ini tim laporan dan luaran. Ini untuk penilaian untuk tahun ini adalah Bu Dewi. Silakan berdiri Bu Dewi. Lagi, biar kenal, ini namanya Bu Dewi sekaligus Sekprot PGSD. Nah, masih single, mungkin ada yang mau bantu, silahkan. Oke, selanjutnya tim kita ada tim survei dan monitoring. Ada Pak Geri ada di sini? Oh mungkin lagi di luar ya Pak Geri. Oh ini Pak Geri ya tadi yang sibuk ya. Untuk mengatur duduk teman-teman ini aja masih kosong nih, ya kan? Masih kosong tapi tidak diisi, ya kan ya? Harusnya kan tanpa diperintah inisiatif gitu ya teman-teman untuk mengisi kekosongan ini, itu kan ya? Jangan kursi kosong aja diisi. Ini kursi beneran nih ya, harusnya diisi kan ya? Nah, ini Pak Geri selaku Sekprot POR. Juga tim kita di panitia menjadi tim survei dan tim monitoring. Ya, tim survei dan tim monitoring. Jadi kalau ada masalah ya di sekolah bisa mengadukan ke Pak Geri. Pak Geri ini nanti survei Pak Geri yang memonitoring juga Pak Geri. Gitu. Oke, selanjutnya ada koordinator setiap prodi yang dimana adalah ketua prodi. Untuk PAUD ada Bu Dr. Munifah Bahven MPD, ada Bu Latifah dari PGSD, ada Bu Rahmita dari Pendidikan Matematika. Mohon maaf 3 dosen ini akan hadir terlambat karena izin ada penutupan PPL juga dari Prajab. Jadi memang dosen VIP ini luar biasa ya Kak Prodinya ya. Semua kerjaan
apa ya, prapek gitu ya. Jadinya habis dari sini nggak napas langsung ke sini. Nanti langsung halo tes, oke. Jadi nanti Bu Rahmita juga salah satu DPL ya. Bu Rahmita salah satu DPL nasional. Untuk yang nasional ya, teman-teman belum dibagi kelompok. Nanti kelompoknya akan dibagi langsung di nasional. Tapi sebelum berangkat, teman-teman akan kita sudah atur kelompoknya. Untuk sementara 61 mahasiswa tolong berunding dengan 4 DPL. DPL-nya salah satunya adalah Bu Rahmita. Salah keduanya ada Budiah. Ya, ada Budiah Andika Sari. Budiah nanti salah satu DPL kita dan ada Pak Azmi Al-Bahij. Ya, Pak Azmi Al-Bahij yang keempat Miss Muti. Jadi 4 DPL nasional ini yang luar biasa sibuknya juga ya. Pimpinan fakultas dan pimpinan prodi nih. Ada Budia, pimpinan fakultas kita, Wadek 2, Pak As. Halo. Nah, Miss Muti dan Bu Rahmita selaku Kaprodi PGS Matematika dan Bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada Bu Ratna, Kaprodi PBSI, ada Miss Muti, Kaprodi PBI, Pak Dobi, Kaprodi POR, dan terakhir ada Pak Mahbubul Watoni Mkom, Kaprodi PTI. Nah itu ya panitia, jadi kalau misalkan ada keluhan dari DPL nanti bisa ke saya atau ke Wadek 2. DPL pun kalau ada mahasiswa yang bermasalah nanti bisa ke saya atau ke Pak Azmi. Nah seperti itu ya. Bu Hasri ini mahasiswanya enggak, ini etikanya kurang, nanti ke dosen etika. Jadi kita tergantung pintunya mau kemana nih, apa masalahnya dulu gitu ya. Nah selanjutnya berikut tes, oke. Ini penyebaran praktek teman-teman. Nanti untuk pembukaan, kalau di buku panduan itu tanggal 23 Januari. Tapi 23 itu kan libur ya. Ya tuh suaranya langsung muncul ya kalau libur. Nah itu liburnya kan baru-baru saat ini ya. Nah oleh karena itu untuk pembukaan langsung di tanggal 24 Januarinya di hari Selasa. Pembukaannya langsung di tanggal 24, pihak sekolah sudah menanti teman-teman untuk pembukaan sekaligus langsung observasi. Tanggal 24 bukan hanya sekedar pembukaan ya teman-teman ya, langsung observasi. Ingat, observasi di sini bukan observasinya ini, observasi kan 9 hari. Jadi saya hanya di hari pertama dan hari ke-9. Oh tidak bisa. Tes. 9 hari itu benar-benar full teman-teman ke sekolah untuk observasi. Karena kita nanti punya 4 lembar instrumen observasi. Nanti saya akan jelaskan. Untuk yang nasional itu baru mulai observasinya tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Nah untuk sebelumnya gimana Bu? Apa yang bisa saya lakukan? Silakan nanti koordinasi dengan dosen PA, dengan Kaprodi. Ya, kan masih ada jeda tuh. Ya, mungkin bisa skripsian. Ya kan ya? Nanti kalau teman-teman bisa skripsi bisa mulai skripsi di bulan Januari ini, kan bisa skripsi ya? Benar nggak sih? Bisa ya Kaprodi ya? Bisa ya? Skripsi ya? Atau enggak? Harus mata kuliah lagi? Mata kuliah ya? Atau nanti kerja ini aja. Tes, oke. Nah, jadi nanti bisa diskusi lagi atau mungkin saya mau ini dulu Bu, belajar dulu buku panduannya seperti apa, silahkan. Ya, inisiatif ya teman-teman sendiri. Oke, untuk pelaksanaan yang lokal mulainya 24 Januari
dimulai dengan observasi, pembukaan dan observasi sampai 31 Mei di sekolah. Dan itu setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau ada hari Sabtu pembelajaran sampai hari Sabtu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau yang nasional ya, kalau yang nasional itu mulai tanggal 2 Mei. Tapi tanggal 1 Mei atau sebelumnya tanggal 31 April ya, itu sudah berangkat. Ya, jadi siap-siap untuk keberangkatan. Sampai tanggal 27 Juni. Ya. Ayo jangan ngobrol. Ayo. Oke. Nah, ini rondonnya ya teman-teman untuk yang lokal. Pembekalan hari ini nanti kita ada seminar etika dan merdeka belajar. Pembukaannya, pembukaannya tanggal 23 tapi karena libur ya, jadi pembukaannya langsung di tanggal 24. Teman-teman langsung observasi untuk penilaian magang 1. Jadi nanti DPL akan langsung menilai di tanggal 24 sampai tanggal 3 Februari nilai magang 1 sudah keluar. Ya. Jadi teman-teman di hari itu memang harus langsung ke sekolah terus. Bukan, Bu saya izin Bu izin Bu izin Bu gitu. Enggak ya teman-teman ya. Lanjut di tanggal 4 Februari sampai tanggal 19 Februari teman-teman membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar. Ya, apa sih modul ajar? Nanti akan disampaikan oleh Pak Sofyan. Gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu DPL tanggal 4 Februari sampai tanggal 19 Februari yang lokal itu sudah menilai. Nilai magang 2 sudah keluar. Gitu ya. Nah nanti pelaksanaan kegiatan mengajarnya mulai tanggal 20 Februari sampai tanggal 30 Mei. Ya pelaksanaan PLP dan KKN. Teman-teman jangan sampai nih misalkan ini kan bulan Februari sampai Mei. Bu saya Februari sampai Maret PLP dulu ngajar. Udah selesai Bu. Nanti yang bulan Maret sampai April nanti baru saya KKN. Oh tidak bisa. Itu harus terintegrasi. Jadi misalkan mengajar di jam 9 sampai jam 12, siangnya KKN. Jadi dia setiap hari itu PLP sekaligus KKN. Jadi namanya terintegrasi gitu ya Neng. Bukan evaluasi kemarin pihak mitra berkeluh kesah juga mengenai kegiatan. Kok mahasiswa cuma ngajar katanya KKN, tapi KKN-nya kok belum dimulai-mulai. Katanya alasannya nanti aja sebulan terakhir. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kegiatannya ini harus terprogram selama pelaksanaan di sekolah untuk KKN. Makanya kita nanti untuk KKN harus 5 program. Ya, jadi nanti di set karena mulai di bulan Februari sampai Februari sampai Mei itu di set 5 program ya teman-teman ya. Oke ya. Penutupan serentak di tanggal 31 Mei. Pengumpulan laporan teman-teman akan dinilai oleh DPL itu mulai tanggal 7 Juni. Artinya 7 Juni paling telat, bukan dimulai pengumpulan ya. Paling telat tanggal 7 Juni untuk dikumpulkan ke DPL. Ya, dimohon nanti itu jangan telat kembali ya. Tanggal 7 Juni nanti untuk rentang penilaian DPL itu 7 Juni sampai 12 Juni. Setelah itu diinput kembali ke laporan nilainya harus diinput ke laporan, lalu diserahkan ke Google Drive dari panitia biar diinput di Siakat. Nah teman-teman jangan sampai itu terlena, tidak dikumpulkan ke panitia karena nanti tidak bisa diinput di Siakat. Gitu ya. Nah yang tadi sudah disampaikan untuk untuk kegiatan hari ini ada 4 mata kuliah yang kita konversi, yaitu magang 1, magang 2, PLP dan KKN. Untuk yang mata kuliah konversi ada etika, medlit dan perencanaan. Ya. Untuk kegiatan PLP, teman-teman akan melakukan 3 siklus. Jadi kegiatan PLP ini adalah mengajarnya secara PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi sekaligus penelitian nantinya untuk kegiatan mengajarnya. Dan itu minimal ada 3
3 aksi, ya. Maaf, untuk PLP-nya itu sebetulnya nggak ada minimal siklusnya ya. Yang penting kalau teman-teman belajar namanya PTK kan nanti ada terintegrasi PTK ya. Nanti ada kuliah umum tentang PTK. Nanti ada namanya siklus. Ada yang namanya indikator keberhasilan. Nanti teman-teman melihat indikator keberhasilannya sudah tercapai atau belum. Jadi bebas berapa siklus. Tapi untuk yang aksi ini adalah perangkatnya. Untuk magang 2 nanti teman-teman membuat 3 perangkat. Ya, 3 RPP, 3 media pembelajaran, 3 LKPD, 3 evaluasi, dan 3 bahan ajar. Gitu ya. Kalau untuk nasional 2 perangkat. Untuk nasional sama ya, kurang lebih tidak terlalu jauh beda dengan yang lokal, hanya waktunya saja. Gitu. Untuk PPT ini nanti saya akan kirimkan melalui DPL, agar nanti DPL kirim ke praktikan ya. Ini kewajiban praktikan. Yang pertama mendaftarkan diri, mengikuti kuliah pembekalan. Jadi pembekalan ini wajib, karena akan diberikan sertifikat. Jika tidak ada sertifikat di dalamnya, maka nanti tidak akan bisa mengikuti kegiatan PLP terintegrasi KKN. Jadi teman-teman mata pembekalan ini wajib. Tolong setiap kelompoknya ada yang tidak hadir, suruh hadir. Karena pembekalan ini wajib harus ada sertifikat untuk nilainya masuk ke siakat. Ya. Terus selanjutnya membuat laporan kegiatan. Mengisi survei, nanti kita akan berikan survei menggunakan Google Form. Surveinya itu ada 3 survei, kepuasan kinerja panitia, kepuasan kinerja DPL, dan kepuasan kegiatan. Gitu ya. Lalu praktikan memposting foto atau video selama kegiatan PLP terintegrasi melalui Instagram kelompok. Jadi teman-teman nanti buat Instagram kelompok dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah bisa diposting di IG tersebut, gitu ya. Haknya nanti apa saja? Mendapatkan bimbingan, mendapatkan sertifikat pembekalan, mendapatkan nilai magang 1, magang 2, PLP serta KKN yang dimana total SKS-nya 8 SKS. Ya teman-teman ya. Ini untuk DPL, ini sudah pernah saya singgung juga pada saat FGD ya Bapak Ibu DPL ya. Menyerahkan praktikan ke sekolah, nanti praktikan akan diantar ke sekolah bersama DPL. Ya. Lalu nanti mengantar menjemput praktikan, penutupannya pun harus ada DPL, nanti dijemput lagi sama DPL. Gitu ya. Membimbing praktikan, berdiskusi, mengevaluasi semua kegiatan, memberikan nilai, lalu membuat rekapitulasi nilai, membimbing praktikan dalam membuat laporan dan sebagainya ya, gitu. Nah ini untuk guru pamong. Nah ini instrumen, ini yang penting sebetulnya. Ini ada instrumen survei. Ini ada penilaian magang 1, magang 2, PLP dan KKN. Gitu ya. Nanti saya singgung dulu ya, izin ya Bu Uba ya. Untuk penilaian magang 1. Oke. Ya, halo. Nah, ini ya lembar observasi untuk yang magang 1. Jadi teman-teman ada dokumen Word-nya di Google Drive, silahkan di-download. Ya, nanti diisi nih nama praktikan, NIM-nya, prodi. Jadi sebelum tanggal 24 terjun ke lapangan, teman-teman tanggal 23-nya sudah mempersiapkan ini. Silahkan mau di-print
atau menggunakan laptop silahkan. Nanti diisi hasil observasinya, bagaimana budaya sekolahnya, bagaimana budaya kelasnya, bagaimana keterlibatan peserta didiknya, sampai nanti mengobservasi perkembangan moral dan spiritualnya. Ini baru satu instrumen yang diobservasi, yaitu karakteristik peserta didik. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk masuk ke kelas, satu kelas saja. Nanti teman-teman izin untuk masuk ke satu kelas untuk melihat karakteristik peserta didik. Nanti hasil observasinya apa dan interpretasinya apa. Yang lembar kedua untuk magang 1 adalah observasi modul ajar atau RPP. Silakan nanti teman-teman untuk mengisi observasi ini. Prinsip yang dinilai adalah kelengkapan komponen minimum untuk modul ajar sampai nanti yang diobservasi yaitu komponen pendukungnya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di lembar observasi ini. Silakan teman-teman untuk mencatat apa saja sih, misalkan apakah ada tujuan pembelajarannya, nanti dilihat ya. Nanti izin kepada pihak sekolah untuk melihat modul ajar atau RPP-nya. Itu ya teman-teman ya. Selanjutnya yang ketiga adalah observasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi nanti teman-teman juga di tanggal 9 hari tersebut sudah membuatkan rundown. Misalkan di hari pertama saya mengobservasi karakteristik peserta didik. Nanti di hari kedua saya mengobservasi RPP-nya. Nanti hari ketiga saya mengobservasi pelaksanaan pembelajarannya. Jadi nanti sit in ke kelas, melihat guru mengajar, nanti diobservasi apa saja yang harus dipersiapkan. Nanti kan jadi pembelajaran teman-teman ya, pada saat nanti benar-benar terjun ke lapangan seperti apa. Nanti di sini teman-teman mengisi apa saja sih, apakah peserta didik benar-benar belajar tentang topik pembelajaran, nanti diobservasi di situ. Ini untuk observasi untuk instrumen ketiga bisa jadi tidak 1 hari ya, bisa jadi 2 hari atau 3 hari gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk yang observasi yang keempat yaitu observasi perangkat pembelajaran. Yaitu pertanyaannya bagaimana, apakah guru menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah kalau Anda nanti menjadi guru, apakah yang harus kita lakukan gitu ya. Nanti bisa dilihat kembali ya instrumennya ya. Nah itu adalah 4 instrumen yang dimana teman-teman harus mengisi ya. Dan untuk penilaiannya nanti DPL akan mengisi 4 komponen ini. Ini jadi nilai magang 1 teman-teman. Nanti DPL akan memberikan di tanggal 3 Februari langsung ke panitia, yaitu melalui Bu Dewi ya. Nanti kita langsung input ke Siakat. Gitu ya teman-teman ya. Untuk yang magang 2 sama. Ini untuk yang magang 2 ya teman-teman ya. Magang 2 itu kita akan melihat dari 5 sisi, yaitu dari RPP-nya, apakah sistematis, sampai apakah kegiatan itu memberikan solusi atau tidak. Kalau dia kurang lengkap, nilainya 4 dan sebagainya. Nanti DPL akan menilai langsung di sini. Gitu ya. Nanti jumlah nilai magang 2-nya ada di sini. Jadi teman-teman dari waktu yang ditentukan harus dicermati ya waktunya ya untuk membuat perangkat pembelajaran, karena untuk yang lokal 3 perangkat gitu ya. Itu untuk magang 2. Nah untuk PLP dan KKN untuk KKN dulu ya, mungkin saya Nah ini untuk KKN. Untuk KKN ini ada 3 instrumen. Yang pertama adalah rencana program kerja. Nanti teman-teman kalau yang KKN ini kerjanya per kelompok.
ya, satu sekolah satu kelompok. Jadi teman-teman itu satu kelompok berdiskusi 5 program apa saja yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan berlangsung. Nah, untuk instrumennya saya sudah membuatkan 5 program. Jadi nanti sasaran observasinya siapa, hasil observasinya nanti maunya apa, rencananya apa, waktu yang terlibat siapa saja, sama subjek pengabdian. Jadi teman-teman juga harus jujur, misalkan dari 15 peserta, ternyata ada 1 Bu yang kurang, tidak melakukan kegiatan apapun, silakan curhat ke DPL, agar nanti di sini sudah kelihatan yang terlibat tuh siapa saja. Misalkan ada 1 mahasiswa yang tidak terlibat, tidak usah ditulis. Gitu ya. Jadi di sini mahasiswa juga harus jujur. Jujur itu poin juga untuk etika juga ya. Gitu ya. Selanjutnya ada penilaian refleksi. Jadi teman-teman setiap program itu memang perlu dan wajib refleksi. Misalkan program pertama sudah dilaksanakan. Nanti diskusi bersama DPL, apa saja sih yang sudah dilakukan, terus apa yang kurang untuk tindak lanjutnya pada saat program yang kedua. Kayak gitu, paham ya teman-teman ya. Nah nanti pada saat refleksi DPL akan menilai teman-teman, yaitu apa saja yang dinilai, keaktifannya, partisipasi diskusi, kehadirannya, inisiatif, ya, disiplin, komunikasi, tanggung jawab, kerjasama, ketepatan pertanyaan dan ketepatan tanggapan. Itu akan dinilai. Jadi teman-teman pada saat refleksi juga harus hadir, itu maupun daring maupun luring, ya. Untuk tempat diskusinya silakan nanti koordinasi dengan DPL. Misalkan anak-anak silakan nanti ke ini ya, ke kampus ya, kita diskusi. Nanti mahasiswa pada saat sudah selesai ya, sudah selesai kegiatan di sekolah, nanti lanjut ke kampus. Jangan minta izin nih, Bu saya mau diskusi refleksi di jam 10 pagi. Oh nggak bisa. Kegiatan itu harus selesaikan dulu di sekolah, baru nanti melakukan refleksi di luar jam sekolah. Ini untuk hasil program kerja. Nanti tidak akan diisi, luarannya seperti surat undangan, sertifikat, laporan dan sebagainya ya. Yang terakhir penilaian akhir. Di sini ada penilaian rencana, refleksi 5 program, hasil program kerja dan laporan. Jadi nanti teman-teman terakhir akan membuat laporan. Laporan KKN dan PLP tahun ini masih digabung. Nah tadi saya dapat saran dari Prof Yuni untuk PLP dan KKN lebih baik dipisah saja. Nah, mungkin nanti untuk evaluasi ke depannya mungkin izin Bu Ismah akan dipisah laporan PLP dan KKN-nya Bu Ismah. Karena tadi ada arahan dari Prof Yuni untuk laporan itu dipisah untuk PLP dan KKN. Nanti kita akan pelajari laporan di tingkat UMJ seperti apa. Jadi untuk tahun ini masih digabung. Selanjutnya untuk penilaian PLP. Untuk penilaian PLP hampir sama dengan penilaian untuk PLP DPL hampir sama dengan penilaian guru pamong. Silakan nanti teman-teman untuk mengisi. Narasumber sudah datang, selamat datang Prof Vina. Silakan Prof. Izin Prof, lanjutkan lagi ya Prof. Nah, ini ada refleksi ya teman-teman. Jadi untuk kegiatan KKN dan PLP pun ada refleksi. Tapi kalau misalkan teman-teman nih, Bu bisa nggak satu waktu refleksi PLP dan KKN itu disatukan harinya, silahkan. Nanti koordinasi lagi dengan DPL. Jadi DPL misalkan di hari tertentu, Bu Hasri saya melakukan refleksinya itu di hari yang sama sekaligus. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang penting nanti penilaiannya itu ditentukan mana yang PLP, mana yang KKN, gitu ya. Nah ini untuk penilaian pelaksanaan. Jadi ada nanti DPL akan menilai pelaksanaan praktikan secara kumulatif. Jadi nanti DPL hanya menilai 1 kali saja.
Ya, jadi ini penilaian kumulatif. Untuk penilaian ini bisa langsung ke lapangan, ya, bisa langsung dilihat ke lapangan atau membuat rekaman. Nanti mahasiswa membuat rekaman. Dikarenakan ini ada 15 mahasiswa. Ya kan ya? Pastikan ada yang bentrok nih jadwal ngajarnya. Itu bisa mungkin, Bu, saya 10 mahasiswa ini kan ada ketua kelompok kan ya? Bu, dari 15 ada 10 mahasiswa mungkin harus rekaman, Bu. 5-nya mungkin Ibu harus izin ke sekolah. Oh, silahkan nanti koordinasi dengan DPL-nya. Gitu ya. Ini penilaian DPL untuk PLP. Untuk guru pamong sama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, yang terakhir, sorry. Jadi, ini untuk penilaian seluruhnya. Ada penilaian untuk PLP itu dibagi dua ya, Bapak Ibu DPL. Untuk PLP DPL berapa? Untuk PLP guru pamong berapa? Untuk penilaian guru pamong di hari penutupan yaitu tanggal 31 Mei untuk yang lokal harus langsung dikasih ke DPL untuk diolah. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep PLP. Mohon maaf waktunya saya pakai untuk tanya jawab. Saya serahkan kembali ke moderator. Silakan Bu Ubay. Ya, baik, terima kasih Bu Hasri atas paparan pembekalan PLP KKN-nya. Untuk pertanyaan terkait konsep PLP KKN mungkin kita tunda sebentar terlebih dahulu. Kita akan masuk ke materi berikutnya terkait dengan etika dan profesi kependidikan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hajarwina Bahar MA. Sekali lagi kita kasih aplaus kepada Bu Hasri. Terima kasih Bu Hasri atas paparannya. Semoga paparan Bu Hasri tadi memberikan gambaran terkait konsep PLP KKN, kegiatan-kegiatan apa saja yang teman-teman harus lalui, apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Nanti terkait dengan tadi paparannya sudah ada beberapa pertanyaan saya catat dan akan jadikan giveaway. Nanti akan saya berikan mungkin giveaway di akhir ya, karena hari ini Jumat maka kita akan selesai lebih dulu sebelum jam 12 sehingga teman-teman yang laki-laki bisa sholat Jumat terlebih dahulu. Gitu.
Thank you.